Berita aktual 25 Oktober 2025. Teheran kembali diguncang isu kontroversial. Abdullah Ganji, mantan editor media milik IRGC dan kini penasihat wali kota Teheran, mengungkap sebuah temuan mencengangkan. Setelah konflik 12 hari antara Iran dan Israel, ditemukan banyak lembaran kertas berisi jimat Yahudi berserakan di jalanan kota. Ganji menyebut ini bukan hal biasa. Ia mengaitkannya dengan fenomena aneh yang terjadi di tengah masyarakat. Bahkan ia menyinggung bahwa PM Israel, Benjamin Netanyahu, sempat bertemu dengan seorang ahli okultisme saat awal Perang Gaza. Pernyataan ini menyulut perdebatan. Apakah Israel benar-benar menggunakan kekuatan supernatural untuk menghadapi musuh-musuhnya? Faktanya, peperangan hari ini tak hanya terjadi secara militer, tapi juga di ranah rohani. Israel, musuhmu mulai gemetar, bukan hanya oleh misilmu, tapi karena Tuhanmu. Shalom, saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Dunia mendengar tuduhan yang tak masuk akal, tapi penuh kebencian. Dunia kembali menyaksikan sesuatu yang ganjil, sesuatu yang mencerminkan kebutaan rohani yang mengakar dalam kebencian terhadap Israel. Baru-baru ini, media global diguncang oleh pernyataan mengejutkan dari pihak Iran. Mereka menuduh Israel menggunakan jimat atau benda mistik dalam serangan terhadap wilayah mereka. Tuduhan yang aneh, menggelikan di mata dunia. Tapi bagi kita, umat Tuhan, itu adalah tanda bahwa ini bukan sekadar konflik militer. Ini adalah perang rohani. Seorang pejabat penting Iran, Abdullah Ganji, penasihat wali kota Teheran, dan mantan editor media militer IRGC, secara terbuka menuding bahwa Israel memakai jimat Yahudi untuk menyerang Iran. Ia mengatakan pasca konflik 12 hari, ditemukan lembaran-lembaran kertas berisi jimat Yahudi berserakan di jalanan Teheran. Bahkan ia menuduh bahwa Perdana Menteri Netanyahu pernah bertemu ahli okultisme untuk memenangkan Perang Gaza. Luar biasa. Dunia sedang panik karena mereka tidak bisa menjelaskan kemenangan Israel. Ketika rudal dicegat, ketika drone hancur di udara, ketika bunker-bunker Hamas ditemukan, ketika pangkalan Iran diguncang di tengah malam, mereka tidak bisa percaya bahwa ini bukan karena ilmu hitam, tapi karena Allah Abraham, Ishak, dan Yakub masih hidup dan menyertai umatnya. Musuh-musuh Israel tidak paham. Mereka melihat bangsa kecil yang terus bertahan dari serangan demi serangan. Bangsa yang meskipun dikelilingi oleh jutaan musuh, tidak musnah. Mereka tidak mengerti apa yang membuat Israel tetap ada. Lalu mereka menyimpulkan, itu pasti sihir, itu pasti jimat, itu pasti kekuatan gelap. Tapi kebenarannya adalah ini, itu bukan jimat, itu perjanjian. Perjanjian kekal antara Allah Abraham, Ishak, dan Yakub dengan umat pilihannya. Yesaya 54 ayat 17 berkata, "Setiap senjata yang ditempa untuk melawan engkau tidak akan berhasil." Israel bertahan bukan karena benda-benda magis, tapi karena janji Tuhan yang tak tergoyahkan. Israel tidak pernah dilupakan. Bahkan saat dunia menuduh, Tuhan tetap bekerja. Pernyataan Iran mencerminkan sesuatu yang lebih dalam, penolakan untuk mengakui tangan Tuhan dalam sejarah Israel. Karena jika mereka mengakui bahwa Israel ditolong oleh Tuhan, maka mereka harus tunduk pada Tuhan itu sendiri. Mazmur 83 ayat 4 dan 5 mencatat, mereka berkata, "Marilah kita binasakan mereka sebagai bangsa, supaya nama Israel tidak diingat lagi. Mereka telah sepakat bulat dan mengikat perjanjian melawan engkau." Iran bukan satu-satunya. Banyak bangsa hari ini membuat rencana untuk menghapus nama Israel, dan tidak sadar mereka sedang melawan Allah sendiri.
Saudara, ketika bangsa-bangsa tidak bisa menjelaskan kekuatan militer Israel, ketika teknologi pertahanan seperti Iron Dome atau David's Sling dianggap terlalu ajaib, mereka mulai mencari-cari penjelasan mistis. Pasti ada jimat, kata mereka. Pasti ada dukun Yahudi, ujar mereka. Mereka lupa, Israel bukan menang karena jimat, tapi karena janji Tuhan masih berlaku. Tetapi Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan aku. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya? Sekalipun dia melupakan, aku tidak akan melupakan engkau. Yesaya 49 ayat 14 dan 15, Israel tidak pernah dilupakan. Bahkan saat dunia menuduh, Tuhan tetap bekerja. Saudara, perang ini bukan soal tanah, bukan soal Gaza, bukan soal Yerusalem semata. Ini adalah tentang siapa yang memerintah. Karena siapa yang menguasai Yerusalem akan dianggap berkuasa atas sejarah dunia. Itulah sebabnya musuh-musuh Israel tidak hanya menyerang militer mereka. Mereka menyerang identitas rohani mereka. Menuduh mereka memakai jimat, padahal yang mereka miliki adalah kitab Taurat, nubuatan para nabi, dan janji kekal dari surga. Daniel 7 ayat 25 telah menubuatkan bahwa roh antikristus akan mengucapkan kata-kata yang menentang yang maha tinggi dan menindas orang-orang kudusnya. Inilah yang kita lihat sekarang. Fitnah demi fitnah, seolah iman Israel adalah sihir. Seolah perlindungan Tuhan itu hanya benda mistik. 2 Korintus 4 ayat 4 berkata, Iblis zaman ini telah membutakan pikiran orang-orang yang tidak percaya. Ketika Iran menyebut kekuatan Israel sebagai jimat, itu bukan sekadar politik. Itu adalah manifestasi dari kebutaan rohani. Mereka tidak bisa membedakan antara kuasa Tuhan dan kuasa gelap. Padahal Alkitab jelas membedakan. Sihir adalah kejahatan, tapi iman kepada Allah yang hidup adalah perlindungan surgawi. Israel tidak menyembah patung. Mereka tidak menggantung jimat. Mereka tidak bersandar pada benda mati. Mereka bersandar pada Elohim, Tuhan semesta alam. Saudara, jangan tertipu oleh propaganda. Jangan larut dalam narasi dunia yang memutarbalikkan fakta. Kejadian 12 ayat 3 berkata, Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Ketika kita berpihak pada Israel, kita tidak sedang membenarkan semua tindakan politik mereka. Kita sedang berdiri di pihak Tuhan. Kita sedang menegaskan bahwa kita tahu siapa yang dipilihnya. Roma 11 ayat 29 berkata, Sebab karunia dan panggilan Allah tidak dapat ditarik kembali. Mereka tetap umat pilihan, dan siapa yang memusuhi mereka sedang menumpuk murka atas dirinya sendiri. Tuduhan Iran itu akan menjadi bumerang, karena mereka menuduh Tuhan sebagai okultis. Mereka menyamakan kuasa Allah dengan jimat. Itu bukan hanya penghinaan kepada Israel, itu adalah penghinaan kepada Sang Pencipta langit dan bumi. Zakharia 2 ayat 8 berkata, Barang siapa menjamah kamu, ia menjamah biji matanya. Dunia boleh tertawa, musuh boleh mencaci, tapi tangan Tuhan tidak akan tinggal diam. Mengapa Israel tidak bisa dihancurkan? Karena mereka adalah bagian dari nubuat besar yang sedang bergerak. Lihatlah, aku menjadikan Yerusalem pasu yang membuat segala bangsa di sekeliling menjadi pening. Zakharia 12 ayat 2. Dunia hari ini sedang pening. Iran bingung, Gaza bingung. Mengapa? Karena mereka tidak bisa menghentikan yang Tuhan janjikan akan tetap berdiri. Dan ketika mereka kehabisan logika, mereka akan mulai menunjuk ke langit. Ini pasti sihir, ini pasti jimat. Tapi kebenarannya sederhana.
Israel berdiri karena firman Tuhan kekal. Yerusalem tetap karena Mesias akan datang ke sana. Dan bangsa-bangsa akan hancur karena melawan tanah yang dijanjikan. Saudara-saudari, dunia boleh menuduh Israel memakai jimat, tapi kita tahu apa yang sesungguhnya menopang negeri itu. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Kejadian 12 ayat 3, itu bukan sihir, bukan mantra, bukan okultisme. Itu janji Tuhan kepada Abraham. Dan janji itu tidak bisa dibatalkan oleh roket, rudal, atau propaganda. Ganji dan para pemimpin Iran tidak melihat kebenaran rohani. Mereka melihat lembaran kertas di jalan dan mengira itu kekuatan utama Israel. Padahal yang menopang Israel adalah langit yang berseru. Inilah umatku, dunia sedang menyaksikan sesuatu yang dahsyat. Iran menuduh, Gaza hancur, Hizbullah meradang, tapi Israel tetap berdiri. Mengapa? Karena Tuhan sedang menyelesaikan pekerjaannya. Tuhan akan maju berperang melawan bangsa-bangsa itu, seperti pada hari Ia berperang dalam pertempuran. Zakharia 14 ayat 3. Apa yang kita saksikan hari ini adalah perang antara terang dan gelap. Bukan perang politik, tapi perang profetik. Perang yang menyingkapkan siapa yang memihak kebenaran dan siapa yang mengejek kuasa Tuhan. Dan tuduhan tentang jimat Yahudi adalah tanda bahwa dunia semakin tidak bisa menyangkal kehadiran Tuhan di pihak Israel. Saudara, ini adalah panggilan untuk kita semua. Jangan diam, jangan netral, jangan menganggap ini hanya urusan Timur Tengah. Ini adalah urusan surga, karena Yerusalem bukan milik manusia. Itu adalah kota Allah. Dan siapapun yang menuduh bangsa pilihannya sedang bermain sihir, sedang menyatakan perang kepada takhta Allah. Pilihlah untuk berdiri dengan Israel, bukan karena mereka suci, tapi karena Tuhan telah bersumpah atas namanya sendiri untuk membela dan memulihkan mereka. Hari ini, dunia menyebut iman mereka sebagai jimat, tapi kelak mereka akan menyadari mereka telah melawan Tuhan semesta alam. Ini bukan lagi soal politik. Ini adalah pertanyaan tentang posisi kekekalan. Dunia boleh menertawakan, tapi firman Tuhan tetap berdiri. Shalom saudara-saudari terkasih. Selamat datang kembali di Renungan Malam God's Voice. Di tengah keheningan malam, ketika dunia mulai terlelap, marilah kita menyediakan hati dan pikiran kita untuk menerima sentuhan kasih Tuhan. Malam ini, biarlah suaranya yang lembut menuntun dan menguatkan kita melewati segala pergumulan yang mungkin belum selesai. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk anugerah-Mu yang tak pernah berhenti menyertai kami sepanjang hari ini. Kini, saat malam tiba, kami datang untuk berdiam di hadapan-Mu. Tuhan, sucikan hati kami, dan biarlah Roh Kudus-Mu hadir, serta berbicara lewat setiap firman yang kami renungkan malam ini. Tolong kami untuk memahami kebenaran-Mu, menerima teguran-Mu, dan dikuatkan oleh kasih-Mu. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu sepenuhnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, dunia kembali dibuat gempar. Kali ini bukan oleh senjata nuklir, bukan oleh drone, bukan oleh rudal hipersonik, tetapi oleh selembar kertas. Ya, lembaran kertas bertuliskan huruf Ibrani disebut sebagai jimat Yahudi berserakan di jalan-jalan Teheran. Pernyataan ini bukan dari orang biasa, bukan dari pengamat internet. Hari ini kita telah menyaksikan satu fakta rohani yang tak terbantahkan. Israel bukan bertahan karena jimat, tapi karena Tuhan. Mereka bukan menang karena mistik, tapi karena janji.
dan mereka bukan dilindungi oleh benda, tapi oleh firman yang hidup dan kekal. Apa yang Iran sebut jimat adalah kebingungan spiritual. Apa yang dunia sebut sihir adalah buah dari ketidakmampuan mereka menerima bahwa Tuhan Israel itu nyata. Abdullah Ganji, penasihat resmi wali kota Teheran dan mantan editor media milik IRGC, sayap militer paling kuat di Iran. Ia menuduh Israel memakai okultisme, menggunakan jimat Yahudi, bahkan menyebut nama Netanyahu dalam keterlibatan spiritual gelap ini. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Mengapa musuh-musuh Israel justru semakin takut bukan hanya dengan militernya, tapi juga dengan Tuhan yang membela Israel? Saudara, Israel tidak perlu jimat, Israel tidak perlu mantere, Israel tidak perlu ilmu gelap. Tuhan sendirilah yang menjadi pelindung mereka. Mazmur 121 ayat 4 berkata, "Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel." Tuhan tidak tertidur ketika roket dikirim ke Tel Aviv. Tuhan tidak lengah saat Iran memerintahkan serangan jarak jauh. Dan ketika musuh bertanya-tanya, bagaimana mungkin Israel masih bertahan? Jawabannya bukan taktik, bukan jimat, bukan sihir. Jawabannya adalah janji Tuhan yang kekal. Kenapa dunia mulai takut secara rohani? Perhatikan baik-baik. Mengapa Iran mulai menyentuh hal-hal rohani? Mengapa bukan lagi teknologi, tapi hal gaib yang mereka soroti? Karena musuh tahu, perang ini bukan hanya soal senjata. Ini adalah perang roh. Efesus 6 ayat 12 berkata, "Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan roh-roh jahat di udara." Iran menyadari mereka sedang kalah, bukan hanya di medan perang, tapi di wilayah kedaulatan Tuhan. Dan inilah tragedi besar. Mereka mencoba membalikan fakta. Bukannya sadar bahwa Tuhan Israel hidup, mereka justru menuduh Israel memakai ilmu hitam. Menuduh umat Tuhan dengan tuduhan okultisme, ini bukan baru. Apa yang terjadi hari ini sudah pernah terjadi ribuan tahun lalu. Di Nehemia 6 ayat 6, ketika umat Tuhan sedang membangun kembali tembok Yerusalem, musuh-musuh mereka menyebarkan fitnah. Dikatakan bahwa engkau dan orang Yahudi bermaksud memberontak. Engkau mau menjadi raja. Mereka tuduh umat Tuhan. Mereka fitnah para pemimpin umat Tuhan. Dan sekarang dunia kembali memainkan permainan lama itu, menuduh Israel dengan fitnah okultisme. Ketika Tuhan bertindak, musuh akan menyebutnya sihir. Dengar baik-baik, saudara. Ketika Musa memukulkan tongkat dan air berubah jadi darah, apa yang dikatakan orang Mesir? Ini sihir. Ketika Elia menurunkan api dari langit, apa yang dikatakan para nabi Baal? Ini kuasa sihir. Ketika Yesus mengusir roh jahat dan menyembuhkan, para imam besar berkata, "Ia memakai kuasa Beelzebul, penghulu setan." Matius 12 ayat 24. Setiap kali Tuhan bertindak nyata, musuh akan menyebutnya sihir. Bukan karena itu sihir, tapi karena mereka tidak tahan melihat kuasa Tuhan yang nyata dan mulia. Israel bukan negara sempurna, tapi mereka tetap umat perjanjian. Ya, Israel hari ini bukan bangsa yang sempurna. Ya, ada banyak hal yang belum beres. Tapi Tuhan tidak memilih karena kesempurnaan. Tuhan memilih karena perjanjian. Yesaya 41 ayat 8-10. Tetapi engkau, hai Israel, hambaku, Yakub yang telah kupilih, aku telah memanggil engkau dari ujung-ujung bumi. Jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Itu sebabnya, meski seluruh dunia memusuhi mereka, Tuhan tetap menyertai mereka. Dunia mengerahkan bom, Israel mengandalkan Tuhan hari ini. Dunia memusuhi Israel. Iran menyebar propaganda rohani.
Mereka menuduh dengan kata jimat karena mereka takut. Takut akan sesuatu yang tidak bisa mereka tembak dengan rudal. Takut pada Tuhan Israel. Saudara, kita hidup di masa peperangan besar, tidak hanya di medan senjata, tapi di medan roh, di mana dunia mencoba meruntuhkan nama Israel dengan segala cara, termasuk tuduhan jimat. Tapi Tuhan berkata, "Aku akan mengangkat tanganku terhadap bangsa-bangsa, dan mereka akan datang sujud kepada umatku." Yesaya 49 ayat 22. Tuhan akan mengungkap semuanya, dan dunia akan tahu, bukan sihir, bukan jimat, tapi Tuhan yang hidup, yang membela Israel sampai selama-lamanya. Hari-hari ke depan tidak akan mudah. Tuduhan akan makin keras, narasi palsu akan makin kencang, kebencian akan makin menjadi-jadi, tapi kebenaran tidak akan terguncang. Barang siapa menjamah engkau, ia menjamah biji mataku. Jika dunia menunjuk Israel dan berkata, mereka menang karena jimat, maka kita akan berdiri di tengah badai dan berkata dengan lantang, bukan jimat, tapi Yesaya, tapi Zakaria, tapi Kejadian, tapi firman Tuhan yang hidup. Israel akan tetap berdiri, Yerusalem akan tetap jadi pusat sejarah, dan Tuhan yang adalah Allah Israel akan segera datang sebagai Raja di atas segala raja. Dan saat Dia datang, Ia akan datang ke Yerusalem. Karena janjinya tidak pernah batal, maka berdirilah gereja Tuhan. Berdirilah memihak kebenaran. Berdirilah bersama Israel. Karena berpihak pada Israel adalah berpihak pada tahtanya. Dan berpihak pada tahtanya adalah berpihak pada kekekalan. Amin. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Mari kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih, di keheningan malam ini kami datang dengan hati yang penuh syukur. Setelah melewati satu hari yang penuh kesibukan, kami ingin berhenti sejenak, mengangkat mata kami ke surga, dan mengucapkan terima kasih kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk nafas kehidupan yang Engkau berikan sejak fajar menyingsing. Terima kasih untuk setiap langkah yang dapat kami jalani, untuk setiap tugas yang dapat kami selesaikan, dan untuk setiap perjumpaan yang Kau izinkan terjadi hari ini. Bahkan di tengah kelelahan, kami melihat kebaikan-Mu menyertai kami dalam setiap detik kehidupan. Di malam yang hening ini, kami datang kepadamu dengan hati yang terbuka dan jiwa yang haus akan hadirat-Mu. Setelah mendengar firman-Mu yang hidup, kami terdiam dalam kekaguman. Betapa besarnya kasih-Mu, betapa dalamnya belas kasihan-Mu yang tak berkesudahan. Tuhan, malam ini kami menyerahkan seluruh isi hati kami di hadapan tahta-Mu. Segala beban yang kami pikul, segala luka yang tersembunyi, setiap dosa yang begitu sering kami abaikan, kami letakkan semuanya di kaki-Mu. Ajari kami untuk tidak lagi berpaling. Ajari kami untuk mencintai-Mu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi kami. Tuhan, malam ini kami tidak ingin hanya menjadi pendengar. Biarlah firman-Mu mengakar dalam hidup kami, menembus kerasnya hati kami, membangkitkan jiwa kami yang lesu, dan membakar roh kami dengan api dari surga. Jika ada jalan dalam hidup kami yang bengkok, luruskanlah Tuhan. Jika ada bagian hati kami yang beku, cairkanlah dengan kasih-Mu. Jika ada keputusan yang salah, tuntunlah kami kembali ke jalan kebenaran. Ya Tuhan, dalam keheningan malam ini, kami rindu berpisik di hadapan-Mu. Ambillah seluruh hidup kami, bentuklah kami seturut gambar-Mu. Jadikan hidup kami alat bagi kemuliaan-Mu, bukan untuk ambisi kami sendiri. Ajari kami menghitung hari-hari kami, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Ajari kami untuk hidup dengan kesadaran bahwa waktu ini singkat dan kekekalan itu nyata. Tuhan, dalam gelapnya dunia ini, nyalakanlah terang-Mu dalam hidup kami. Jadikan kami pelita yang tidak padam, saksi yang tidak malu memberitakan nama-Mu. Ketika dunia menawarkan godaan, kuatkan hati kami untuk tetap setia. Ketika badai datang, peluklah kami dengan damai-Mu yang melampaui segala akal.
Ketika tubuh ini lemah, jadilah kekuatan kami. Ketika jiwa ini letih, jadilah penghibur kami. Bapa, kami tahu tanpa Engkau, kami tidak mampu. Tanpa kasih-Mu, kami kosong. Tanpa Roh-Mu, kami kering dan mati. Oleh sebab itu malam ini kami berseru, jangan pernah tinggalkan kami Tuhan. Jangan biarkan kami berjalan setapak pun tanpa penyertaan-Mu. Sebab 1 hari di pelataran-Mu lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain. Tuhan, mungkin ada banyak hal yang belum sempurna, banyak rencana yang belum tercapai, tetapi malam ini kami memilih untuk bersyukur. Karena kami tahu, tangan-Mu tetap bekerja, bahkan saat kami tidak melihatnya. Kami percaya segala sesuatu yang terjadi hari ini ada dalam kendali-Mu yang penuh kasih. Terima kasih untuk kekuatan saat kami merasa lemah. Terima kasih untuk penghiburan saat kami hampir menyerah. Terima kasih untuk damai-Mu yang melingkupi hati kami, bahkan di tengah kekacauan. Segala sesuatu yang kami alami hari ini, suka maupun duka, adalah bagian dari rencana-Mu yang indah. Ajari kami untuk melihat bahwa setiap momen dalam hidup kami adalah anugerah. Ajari kami untuk selalu ingat bahwa tanpa-Mu kami tidak bisa berbuat apa-apa. Bapa yang setia, ajari kami untuk tetap rendah hati, untuk tetap bergantung pada-Mu dalam segala hal. Ajari kami untuk tidak sombong atas keberhasilan dan tidak putus asa dalam kegagalan. Kini saat malam melingkupi kami, biarlah hadirat-Mu menjadi naungan kami. Berikanlah tidur yang penuh damai dan bangunkan kami esok hari dengan semangat baru untuk hidup hanya bagi-Mu. Hingga hari itu tiba, saat kami bertemu muka dengan-Mu dalam kemuliaan kekal, biarlah setiap hari hidup kami menjadi nyanyian pujian yang harum di hadapan tahta-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami menutup hari ini dengan penuh syukur dan pengharapan. Amin. Saudara-saudari terkasih, sebelum kita menutup hari ini, mari kita datang dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Kita mengangkat suara, mengangkat hati, dan dengan penuh iman, kita berdoa sebagaimana Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kita. Mari kita ucapkan bersama, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi, seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara-saudari terkasih, malam ini kita telah merenungkan betapa besar kasih Tuhan yang menopang hidup kita sampai detik ini. Biarlah setiap kebenaran yang telah kita dengar tidak berhenti hanya di telinga, tetapi bertumbuh di hati, mengubah hidup kita hari demi hari, hingga kita menjadi serupa dengan Kristus, Sang Terang Dunia. Jangan biarkan malam ini berlalu begitu saja. Bangunlah komitmen baru di hadapan Tuhan, dan tetaplah haus akan firman-Nya, sebab hanya dalam Dia kita menemukan hidup yang sejati. Jangan sia-siakan firman yang telah ditaburkan. Responilah dengan segenap hidup, dengan segenap jiwa. Biarlah malam ini menjadi malam perubahan, malam perjumpaan sejati dengan Tuhan. Terima kasih sudah setia mendengarkan renungan malam ini. Jika renungan ini memberkati, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan kepada lebih banyak jiwa yang membutuhkan sentuhan kasih Tuhan. Karena melalui satu langkah kecil dari saudara, Tuhan dapat menjangkau ribuan jiwa yang haus akan keselamatan. Tuhan Yesus menyertai, memberkati, dan meneguhkan setiap langkah kita, sampai pada saat kita berjumpa muka dengannya. Mari kita bersama-sama menjadi alat untuk memperluas kerajaan-Nya di bumi. Tuhan Yesus memberkati dan selamat beristirahat di dalam damai sejahtera-Nya.